Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Salam sahabat biologi. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang proses sintesis protein. Sebelumnya, mari kita saksikan tayangan video pengantar berikut ini. Sintesis protein dari DNA menjadi protein. Ini adalah sebuah sel, yaitu unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, terdapat struktur yang disebut nukleus. Nukleus berisi kromosom. Pada manusia, terdapat 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untai panjang DNA yang tersusun rapat di sekeliling protein yang disebut histon. Di dalam DNA terdapat bagian yang disebut gen. Gen berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase akan menempel pada bagian awal gen, kemudian bergerak di sepanjang DNA dan membuat untaian yang disebut RNA duta atau messenger RNA. Proses ini dinamakan transkripsi. Sebelum RNA duta atau messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses dengan cara menghapus atau menambahkan bagian dari RNA duta. Selanjutnya, mRNA atau RNA duta kemudian bergerak keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma dan terus bergerak menuju pabrik protein yang disebut ribosom. mRNA atau RNA duta kemudian melekat di ribosom. Selanjutnya, ribosom akan membaca kode yang dibawa oleh RNA duta untuk menghasilkan rantai asam amino. Terdapat 20 macam asam amino. Proses ini disebut translasi. Selanjutnya, RNA transfer akan membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ketiga basa penyusun RNA duta akan dibaca sekaligus dan RNA transfer akan memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya akan ditambahkan untuk membentuk rantai asam amino yang disebut protein atau polipeptida. Adapun contoh protein yang disintesis dapat berbentuk hormon, enzim, ataupun antibodi. Baiklah sahabat biologi. Banyak zat dibutuhkan tubuh agar tetap sehat. Salah satunya adalah protein. Protein atau dalam bahasa Yunani disebut protos yang berarti yang paling utama, merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dalam bentuk rantai asam amino dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada kalanya sulfur serta fosfor. Molekul protein mempunyai peran penting sebagai fondasi dari suatu bangunan yang bernama tubuh manusia. Oleh karenanya, sangat penting untuk dibentuk di dalam tubuh kita melalui sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein terjadi di dalam ribosom dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen atau DNA yang berada di dalam inti atau nukleus, seperti yang nampak pada gambar di bawah ini.
Selanjutnya, mari kita cermati tahapan sintesis protein. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan translasi. Pada dasarnya, sel menggunakan informasi genetik atau gen yang terdapat di dalam DNA untuk membuat protein. Proses pembuatan protein atau sintesis protein dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap transkripsi yang terjadi di dalam nukleus dan tahap translasi yang terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Sahabat biologi, selanjutnya mari kita cermati tentang tahap 1 dari sintesis protein, yaitu tahap transkripsi. Secara umum, transkripsi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap inisiasi, seperti yang nampak pada gambar di samping, RNA polimerase terikat pada untai DNA yang disebut promoter yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promoter tersendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untai ganda DNA dan menyediakan template atau cetakan untai tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Selanjutnya adalah tahap elongasi. Pada tahap elongasi, satu untaian DNA atau untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi atau RNA duta atau disebut juga messenger RNA akan membawa informasi yang sama dari untaian DNA non-template atau coding. Selanjutnya, proses transkripsi diakhiri dengan tahap terminasi. Pada tahap ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah transkripsi, RNA polimerase akan melepaskan hasil transkripsi RNA, yaitu RNA duta, keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Selanjutnya, mari kita cermati gambar berikut ini. Pada umumnya, rantai DNA terdiri atas 2 rantai, yaitu rantai sense dan rantai antisense. Dalam proses transkripsi, sesuai namanya, merupakan proses pencetakan atau penulisan ulang atau menyalin ulang DNA ke dalam mRNA atau RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Pada tahap ini, setiap basa nitrogen DNA dikodekan ke dalam basa nitrogen RNA duta. Misalnya, jika urutan basa nitrogen DNA adalah TAC, GGC, ATG, dan seterusnya, maka urutan mRNA atau RNA duta hasil transkripsi adalah AUG, CCG, UAC, dan seterusnya. Adapun urutan 3 basa nitrogen ini disebut kodon. Adapun bagian penting yang harus kita ingat dari proses transkripsi adalah urutan basa nitrogen pada rantai RNA duta atau messenger RNA adalah hasil kopian dari rantai antisense DNA. Selanjutnya, tahap kedua dari sintesis protein adalah translasi. Tahapan translasi adalah tahap penerjemahan kode RNA duta atau mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino.
Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom, seperti yang tampak pada gambar di samping. Ribosom merupakan salah satu organel dalam sitoplasma yang berperan dalam sintesis protein sebagai pabrik untuk pembuatan protein. Ribosom terdiri atas dua bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom mengandung protein dan rRNA atau ribosomal RNA. Sahabat biologi, selanjutnya mari kita cermati rincian dari tahapan translasi yang pertama, yaitu inisiasi. Pada tahap inisiasi translasi, dimulai dengan terjadinya ikatan antara RNA duta atau mRNA, tRNA inisiator, dan ribosom subunit kecil. Seperti yang tampak dalam gambar, molekul tRNA inisiator membawa asam amino pertama. Dalam gambar, asam amino yang dibawa adalah metionin. Molekul tRNA inisiator ini memiliki antikodon UAC yang merupakan komplemen kodon pertama mRNA, yaitu AUG. Pada gambar menjelaskan awal terjadinya translasi dengan lebih sederhana. Kodon pertama adalah urutan 3 basa nitrogen pertama yang dimiliki oleh mRNA yang akan berikatan dengan antikodon tRNA inisiator. Kodon pertama mRNA sering disebut juga dengan kodon start atau start kodon. Molekul tRNA inisiator adalah tRNA pertama yang akan berikatan dengan mRNA. Antikodon tRNA adalah urutan 3 basa nitrogen yang dimiliki tRNA yang akan berikatan dengan kodon pertama mRNA. Berikutnya adalah tahapan elongasi translasi. Mari kita cermati gambar berikut ini. Tahap elongasi terjadi setelah ikatan antara antikodon tRNA inisiator dengan kodon pertama mRNA selesai. Kemudian, tRNA kedua akan berikatan dengan mRNA di kodon kedua. Misalnya, kodon kedua mRNA adalah CCG, maka mRNA akan berikatan dengan tRNA yang memiliki antikodon komplementernya, yaitu GGC. Molekul tRNA ini akan membawa asam amino prolin. Setelah tRNA kedua dan mRNA berikatan, maka kedua asam amino, yaitu metionin dan prolin, akan berikatan dengan bantuan enzim peptidyl transferase. Setelah metionin dan prolin berikatan, tRNA metionin yang awalnya membawa metionin meninggalkan ribosom. Kemudian, ribosom bergeser pada molekul mRNA sepanjang 1 kodon. Pergerakan ini membuat tRNA prolin bergerak ke tempat yang ditinggalkan oleh tRNA metionin. Selanjutnya, molekul tRNA ketiga berikatan dengan kodon ketiga mRNA dan membawa asam amino yang ketiga. Proses elongasi ini akan terus berlangsung untuk mengikatkan asam amino hingga terbentuk rantai polipeptida. Selanjutnya, tahap terakhir dari translasi adalah terminasi translasi. Pada tahap terminasi, translasi telah selesai ketika ribosom mencapai kodon stop. Kodon stop tidak berikatan dengan tRNA, namun berikatan dengan protein khusus yang disebut release factors atau faktor pelepas. Faktor pelepas akan menghentikan proses translasi
dan menghidrolisis ikatan asam amino terakhir pada rantai polipeptida baru dan tRNA-nya. Dengan demikian, tahap translasi diakhiri dengan terbentuknya rantai polipeptida atau protein sesuai dengan kode genetik yang dibawa oleh RNA duta dari DNA yang berada di dalam nukleus. Sahabat biologi, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa pada tahap translasi, kode genetik atau kodon dari mRNA akan diterjemahkan menjadi rangkaian asam amino. Kodon merupakan urutan 3 basa nitrogen pada mRNA. Adapun proses penerjemahan kode genetik menggunakan tabel berikut ini. Kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik yang terdapat di dalam tabel di samping, terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein, dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru, sehingga enzim yang dihasilkan juga akan salah. Pada tabel terlihat bahwa untuk menghasilkan satu macam asam amino membutuhkan 3 kode basa, yaitu basa nomor 1, basa nomor 2, dan basa nomor 3. Sebagai contoh, basa UUU, basa 1U, basa 2U, basa 3U dapat dibaca menjadi asam amino fenilalanin. Selain itu, proses penerjemahan atau pembacaan kode genetik dapat menggunakan roda genetik seperti yang tampak pada gambar berikut. Lingkaran yang paling dalam menunjukkan basa pertama, lingkaran kedua merupakan basa kedua, dan lingkaran ketiga merupakan basa ketiga. Sahabat biologi, selanjutnya tibalah kita pada bagian penugasan. Buatlah definisi dari daftar istilah berikut ini, yaitu DNA, RNA, RNA duta, RNA transfer, RNA ribosom, rantai DNA sense, rantai DNA antisense, rantai RNA kodon, rantai RNA antikodon, RNA polimerase, enzim ligase, dan enzim restriksi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.